8 tips ya, ada 8 tips cara mengidealkan berat badan Anda ya, bisa sehat, langsing, awet muda. Nah, kalau awet muda ya, ini bicara konsep awet muda biasanya ibu-ibu suka ya. Tapi saya lihat bapak-bapak juga suka ya awet muda ya, karena nggak suka dipanggil Pak ya, lebih suka dipanggil Mas ya, ya, atau ibu-ibu suka dipanggil yang lebih muda ya. Nah, Bapak Ibu langsung saja 8 tips ini akan saya sampaikan ya, satu persatu saya akan tuntun Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Nah, tips yang pertama adalah, sebentar Bapak Ibu ya, saya akan Yang pertama adalah perbanyak menu sayur dan buah-buahan organik ya. Kalau bisa organik ya, karena jauh lebih bagus, nutrisinya lebih banyak ya. Perbanyak serat. Kenapa serat ini penting? Ya, karena ketika Bapak Ibu konsumsi serat, ini adalah salah satu bahan baku untuk menurunkan berat badan lebih efektif. Jadi kalau ada orang jarang makan sayur, metabolisme lambat, dia susah untuk menurunkan berat badannya karena kurang serat ya. Kalau Bapak Ibu lihat, seorang wanita ya, itu butuh 25 sampai 30 gram serat per hari. Kalau pria 35 sampai ya di atas wanita ya, pastinya di atas 30 gram pastinya. Nah, menurut buku The Small Change Diet ya, itu buku ini mengatakan bahwa ternyata kalau Anda mau makan 25 sampai 30 gram serat itu seperti apa sih? Ternyata 30 gram itu setara dengan 7 buah apel yang kalau Anda makan setiap hari, atau 12 cangkir brokoli, atau 7,5 cangkir oatmeal. Nah, jadi Anda sudah ada gambaran ya. Ternyata 25 sampai 30 gram itu juga jumlahnya tidak sedikit, apalagi Anda sibuk kerja dan sebagainya. Dan ini akan sangat sulit untuk Anda lakukan sebenarnya kan? Betul ya. Nah, serat ini fungsinya untuk apa? Membersihkan kolon Anda atau pencernaan Anda dari sisa-sisa makanan. Nah, cuma faktanya di zaman sekarang, zaman now ini, kebanyakan dari kita tidak dapat mendapatkan serat yang cukup setiap hari. Ini fakta, baik pria maupun wanita. Karena pada menu makanan kita, kecenderungan makan sayur buahnya sedikit. Nah, itu kecenderungan orang Indonesia. Ya, lebih banyak makan nasi atau karbohidrat. Nah, setelah sekian lama Bapak Ibu saya melakukan hal yang seperti itu yang tidak sehat tadi, akhirnya tips ini yang akhirnya merubah pola pikir saya. Oh, ternyata saya harus lebih banyak sayur ya, 80% dalam menu saya, makan karbohidratnya cukup 20% saja, atau kalau bisa tidak pakai karbohidrat lebih bagus ya, bisa dengan protein hewan, protein nabati ya, itu kan jauh lebih gampang, atau mau makan daging pun juga boleh, tapi jangan sering-sering ya. Di sini akhirnya pada saat presentasi itu pun saya diberikan informasi seperti ini, akhirnya saya pilih menu sayur yang terbaik, yang simple, yang bisa dikonsumsi setiap hari. Yang pada saat itu dalam presentasi Melilia tersebut saya diperkenalkan dengan Melilia 3-in-1 ya. Melilia ada pilihan yang terbaik buat saya waktu itu. Saya melihat tidak ada yang lebih simple, tidak ada yang lebih murah ya. Apalagi ini organik ya. Kembali lagi saya tekankan, ini adalah organik. Kalau sayuran banyak di luar sana, tapi belum tentu organik, karena organik ini sesuatu yang berbeda, ada sertifikatnya dan ada perlindungannya dan sebagainya, dan ini sangat aman buat tubuh ya. Dan bahkan ini karena organik, fungsional organik bintang 5, dia berfungsi karena organik bukan hanya makanan, tapi selain makanan dia berfungsi untuk detoksifikasi dan bisa untuk menyembuhkan penyakit secara alami. Wow, nanti kita akan lihat, saya akan simpulkan semuanya, dan saya putuskan pada tahun 2009-2010 tersebut saya mulai makan organic 3-in-1 karena ini lebih simple buat saya ya. Nah, kita lihat isinya apa saja dalam Greenfield Organic Melilia, ada 26 macam ya. Nah, 26 macam sayuran dan buah-buahan, dan ini organik bintang 5, kaya serat ya. Ini yang cukup membuat saya tercengang akhirnya. Oh, ternyata ini pun sudah mentah dan whole food, utuh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada beras merah, ya kan? Anda lihat ya gambarnya di sini ya. Atau mungkin di belakang saya lihat ada beras, gandum, jagung ya. Ada beras merah, gandum, jagung, barley, wortel dan sebagainya. Ini semuanya dalam keadaan utuh. Jadi kalau Anda makan beras sama kulitnya, ya, sama kulit arinya, terus semua itu dimakan. Ya, jadi mulai dari biji, daging, kulitnya itu akan langsung dimakan semuanya. Nah, di sini ada 4 macam
karbohidrat kompleks ya, beras merah, gandum, jagung, barley, dan ada 5 macam wortel ya. Wortel dan lobak ini sangat penting sekali, ini yang membuat minus mata saya hilang ya, yang seperti saya ceritakan tadi ya, minus mata hilang. Kenapa? Karena setiap hari makan wortel ya, seperti dulu di zaman SD kita diajari ya, setiap hari makan wortel supaya tidak minus matanya, supaya matanya jadi lebih baik ya. Dan saya ingat ya Bapak Ibu kalau lihat kelinci itu ya, setiap hari makan wortel ya, kan tidak ada kelinci yang pakai kacamata kan ya, karena setiap hari makan wortel. Nah itu, jadi kalau Bapak Ibu tidak mau pakai kacamata, Anda harus rajin makan wortel setiap hari ya. Dan karbohidrat ya, ada karbohidrat, ada sayur-sayur, buah-buahan, mulai dari kubis ya, kubis ungu, kubis organik ya Bapak Ibu. Ini saya pernah cari waktu saya menjalankan food combining dulu, saya lihat kubis organik yang warna ungu itu, kalau di Surabaya ada namanya toko organik ya, saya belanja di sana, ternyata 1 kilo itu harganya puluhan sampai ratusan ribu, sangat mahal sekali ya. Wah, saya tidak sanggup ya Bapak Ibu untuk beli seperti itu. Ada seledri, ada water seledri, dan ini karbohidratnya pun karbohidrat bukan tunggal ya, karbohidrat kompleks di sini. Itu membuat BAB Anda akan jadi lebih lancar. Di sini ada pepaya juga, ada seledri ya, ada ganggang ya. Kalau Bapak Ibu sering minum klorofil, ya, suplemen klorofil dan sebagainya, itu ekstrak daripada ganggang. Nah, daripada Anda minum ekstraknya, lebih baik makan ganggangnya langsung. Nah, itu jauh lebih hemat ya, lebih sehat pastinya. Ada herbs ya, ada kedelai pun, dan ada jahe ya. Jahe ini juga bagus ya Bapak Ibu untuk penyembuhan dan sebagainya. Ada terapi, dan ada bawang, ada rempah-rempah dan sebagainya. Dan ini bisa terbukti untuk puasa ya, bagi yang suka rajin puasa bisa konsumsi ini, mengurangi toksin dalam tubuh, mengaktifkan sel-sel tubuh dan sebagainya. Anda bisa baca semua di sini. Tapi saya singkat saja, saya percepat. Dan itu sayuran organik yang pengganti makanannya, mulai ada beras merah juga sudah ada. Tapi yang berikutnya adalah apel orchard. Saya diperkenalkan pada saat itu adalah apel ini adalah isinya 10 buah apel hijau yang utuh, ditambah bonus jeruk limau, rose hip, dan cranberries. Ini dicampur jadi satu. Wow, luar biasa. Saya melihat seperti Bapak Ibu lihat tadi ya, bahwa serat itu dibutuhkan kan ya. Sehari makan 7 buah apel hijau. Nah, di sini pun sudah disediakan apel hijau organik, ditambahkan jeruk limau, rose hip, dan cranberries. Dan apel orchard ini sangat bagus sekali kalau Anda untuk menggantikan minuman. Jadi kalau di luar mau minum air yang berkarbonasi, yang lain-lainnya, atau yang banyak gulanya, Anda cukup gantikan dengan ini. Bisa Anda menggantikan untuk menyediakan buat tamu-tamu, itu boleh Bapak Ibu ya, datang di tempat Anda. Dan apple orchard ini bisa membuat tubuh Anda tetap fit meskipun di musim pancaroba. Jadi Anda nggak mungkin kena virus ya. Kalau banyak musim pancaroba, perubahan cuaca, akan terserang flu dan sebagainya. Karena kandungan vitamin C ya dalam milik apple orchard ini sangat tinggi, tapi dia alami ya, termasuk antioksidannya. Kalau antioksidan tinggi itu bagus Bapak Ibu. Kenapa? Antioksidan bagus itu membuat tubuh Anda ya, membuat kadar CA atau kadar kanker Anda itu akan tetap rendah. Ya, karena radikal bebas Anda akan dibuang ya, akan dibuang. Vitamin C juga tinggi, kadar imunitas tubuh Anda akan tinggi, kadar basa atau alkalinya juga tinggi, jadi asamnya rendah. Nah, ini bagus sekali ya, Anda bisa coba kalau mulai flu dan sebagainya, minum saja apple ya. Kalau Anda mau campurkan dengan Greenfield organik malah lebih bagus ya. Yang berikutnya adalah saya perkenalkan 3-in-1 itu apa saja ya. Yang pertama Greenfield organik, apple, dan yang ketiga adalah susu kedelai organik ya Bapak Ibu. Nah, ini gambarnya masih yang lama, saya belum ganti ya, karena Meli ada kemasan yang baru ya. Jadi jangan sampai beli kemasan yang lama, berarti sudah expired ya. Ini kemasan yang baru, dan kedelai ini sangat murni Bapak Ibu, mulai dari biji matanya ya. Kedelai itu ada biji mata dan ada kulit arinya, dan itu sudah dibuang. Jadi ibarat tidak akan membuat Anda kena yang namanya masalah asam urat ya. Perhatikan saya lagi ya. Jadi ibarat asam urat, kandungan purinnya sudah didiskon 50%. Jadi aman ya, aman untuk semua orang. Ini juga membantu meningkatkan daya ingat, menguatkan tulang, memberikan energi, membantu metabolisme. Daya ingat ini bagi yang suka pelupa ya. Ada kan yang suka pelupa? Mungkin menjelang ini ya, menopause juga itu banyak yang tulang mulai keropos ya. Terus keseimbangan tekanan darahnya juga kurang stabil. Ini penting juga ya. Ini juga yang paling penting adalah pengganti susu sapi. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Susu sapi kan banyak kandungan kolesterol ya. Dan memang jujur saja Bapak Ibu, saya berikan informasi yang sangat sederhana.
ternyata memang saya banyak belajar ya, tahun 2000-an sekian ya, saya belajar dari Jawa Pos kalau nggak salah. Ya, beliau adalah Bapak Dahlan Iskan. Saat itu masih menjadi CEO-nya Jawa Pos. Beliau memberikan artikel yang sangat bagus, yaitu tentang susu sapi bukan untuk manusia. Nah, ini Anda bisa baca. Ini saya ambil dari artikel di Jawa Pos ya, Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat, ternyata bukan untuk manusia susu sapi itu, tapi untuk anaknya sapi. Ya, jadi jangan sampai anak Anda minum susu sapi ya, mendingan minum ASI atau air susu ibu. Kalau mau berikan proteinnya nabati yang jauh lebih aman. Mungkin kedelai organik itu boleh ya Bapak Ibu, karena ini sangat berbeda ya. Nah itu. Jadi kalau Anda sudah tahu konsep ini ya, sepulang acara ini atau Bapak Ibu setelah mendengarkan presentasi ini, lebih baik Anda bilang sama anak Anda untuk stop menetek pada sapi. Nah ini penting ya. Jadi saya mulai terapkan ini juga pada keluarga saya ya. Ini bagus ya. Nah Bapak Ibu, Melia 3-in-1 ini seperti apa? Ya saya kan praktekkan sekaligus saya demokan Bapak Ibu ya. Di sini penyajiannya sangat singkat sekali ya, hanya kurang dari 1 menit ya, saya akan demokan. Bapak Ibu cuma butuh shaker saja ya. Di sini ada green organik ya, organik, ada shaker, ada apple orchard ya, apple orchard. Di sini ada soya ya, saya masukkan di tempat ya Bapak Ibu supaya tidak kering. Nah caranya sederhana Bapak Ibu. Nah Anda cuma tinggal itu masukkan dulu soyanya dulu ya. Nah, soyanya berapa? 2 takar atau 2 sendok ya. Lalu Anda masukkan berikutnya apple orchard ya Bapak Ibu. Apple orchardnya berapa? Ya sebenarnya sesuai selera. Kalau saya sih biasanya 3 sampai 4 sendok. 2 ya. Sendok, mau 4 juga boleh ya, sesuai selera saja. Berikutnya ya, ini green tea organiknya. Green tea organiknya Anda bisa kasih 1 sendok utuh ya, Bapak Ibu ya, 1 sendok utuh ya, sendok utuh dimasukkan. Nah, ini langsung disajikan secepat saja, dikocoknya 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ditambah 1 kali boleh ya, 8. Ini langsung diminum sampai habis ya. Saya minum dulu ya, kebetulan saya belum makan malam. Bentar. Nikmat sekali. Rasanya mirip jus sirsak atau jus apukat. Nah, kalau Anda suka 2 macam jus ini, Anda bisa coba. Rasanya enak banget, seger banget ya. Ini sudah makan malam ya, jadi saya nggak perlu makan malam lagi. Lebih praktis, lebih simple. Apa mau coba? Mau semua? Ya nanti beli sendiri ya Bapak Ibu ya untuk di rumah. Nah ini sangat praktis Bapak Ibu. Saya selalu bawa kemana-mana. Nggak tahu ini dikasih sama istri saya. Ini bisa buat Anda jadikan kayak tempat. Ini sudah langsung diisi 3-in-1 untuk sangu perjalanan Anda, misalnya keluar negeri, keluar kota. Saya cuma sangu ini, jadi saya buat makan pagi, makan ini, nanti siang makan biasa aja atau makan ini lagi, terserah. Males ketemu nasi, nggak sempat ketemu nasi, makan aja organik. Jadi kalau mau simple bawa seperti ini tips yang saya berikan. Nah berikutnya simple ya, tidak sampai 1 menit, dan pastinya hemat biaya. Berapa sih harga 1 porsi? Yang tadi ya saya kocok ini seperti ini Bapak Ibu ya, 1 porsi 3-in-1 tadi kurang lebih sekitar 15.000 per porsi. Bagi saya sangat hemat ya, murah. Karena makan di luar itu pasti sangat mahal ya. Saya coba kasih perbandingan. Kalau Bapak Ibu sering ke mall ya, siapa yang sering ke mall? Ya, kalau di Surabaya pasti larinya ke mall ya Bapak Ibu. Kalau Anda ke mall, kira-kira harga makanan seperti ini berapa? Anda lihat ramen seperti ini, enak nggak Bapak Ibu? Mulai banyak yang jual ramen seperti ini ya, enak ya, nikmat ya. Nah kita lihat ramen ya, makanan seperti ini berapa harganya? Ya, harganya 60.000 per porsi. Ini belum minumnya ya. Kalau Anda lihat makanan yang lainnya, salmon ya 100.000 per porsi. Saya sampai kaget Bapak Ibu. Ternyata
makanan seperti ini bagi saya itu mahal sekali ya, mahal ya, makan di mall ini mahal sekali. Jadi kalau Anda ke mall ya, kalau Anda nggak siap uang ya, minimal 200.000 ya, jujur saja Anda nggak bisa makan enak ya. Inilah makan enak zaman now ya. Ada yang 50.000 ada, 30.000 pun ada, tapi biasanya tidak seenak harga yang lebih mahal. Nah, tapi kalau sudah mahal seperti ini, jujur saja pertanyaannya apakah sehat? Belum tentu ya, karena sudah diolah dan sebagian kita juga tidak tahu cara pengolahannya seperti apa, bahan baku prosesnya juga seperti apa, kita tidak tahu ya kan. Nah, bagi saya masih lebih hemat organik 3 in 1 ya. Kenapa? Hanya 15.000 per porsi ya. Sehat sudah pasti 100% ya. Itulah bagi saya yang sangat menyenangkan ya. Saya sangat ketemu komposisi yang tepat buat saya. Dan ini jawaban makan 5 kali sehari. Banyak bertanya-tanya kepada saya, banyak yang WA dari grup dan sebagainya, dari Facebook, melihat bagaimana Pak cara makan 5 kali sehari. Nah, saya kasih jadwal makannya. Ternyata saya kombinasikan antara makan enak dan makan sehat. Ya, makan enak dan makan sehat. Kebanyakan orang hanya makan yang enak. Ya kan? Makan yang enak sehari bisa 3 kali, 5 kali. Ya, makan sehatnya mungkin cuma 1 kali atau bahkan nggak pernah makan sehat. Nah, bagaimana tubuh bisa stabil, bisa seimbang ya? Yang pastinya metabolisme pasti rusak karena makanan yang enak ya pasti kecenderungan membuat tubuh menjadi lebih lemah karena kandungannya yang sangat tinggi, lemak ya, minyak ya, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu ingin berat badan ideal, stabil dan sebagainya, makan 5 kali sehari boleh. Tapi seperti jadwal ini, Bapak Ibu bangun pagi, biasakan setelah minum air putih sedikit ya Bapak Ibu, 1 gelas mungkin Bapak Ibu mulai coba untuk konsumsi organik 3 in 1 ya, jam 7 pagi atau terserah jamnya digeser sendiri. Anda bangun jam berapa? Jam 6 boleh, jam 8 pun boleh, Anda geser sendiri. Pertama Anda makan 3 in 1 pertama. Setelah itu setengah jam minum air putih, pastikan ya, karena air putih membantu menggelontor nutrisi ya lebih cepat ya, menyebarkan nutrisi lebih cepat dalam tubuh. Nah, nanti jam 10-an Anda mulai lapar, Anda menyiapkan snack. Nah, snack di sini bukan cemilan gorengan ya yang Anda suka makan ya, tapi snack di sini adalah buah segar atau sayuran. Anda persiapkan. Buah ini yang paling bagus adalah ideal adalah pepaya atau pisang, boleh karena Anda kepingin ngunyah makan, boleh Bapak Ibu makan ya. Nanti jam 12 Anda minum organik 3 in 1 lagi ya. Nanti setelah setengah jam minum air putih lagi. Nah, keempat Anda boleh makan. Nah, ini baru mulai makan enak boleh. Makan nasi tapi kalau bisa karbohidratnya setengah porsi saja. Nasi setengah porsi. Ya. Kalau makan beras merah juga boleh setengah porsi atau 1 porsi juga masih boleh karena lebih banyak seratnya ya, Bapak Ibu. Terus kalau yang kelima, Anda mau makan 3 in 1 lagi, boleh Bapak Ibu. Itu di jam 5:30, 6 ya, atau jam 5. Itu terakhir Anda makan. Setelah itu minum air putih, sudah. Jangan makan berat lagi di atas jam 6. Kenapa? Biasakan Anda makan maksimal jam 6. Kenapa? Biar tubuh Anda mulai bekerja, mulai rileks. Yang seharian sudah bekerja, dia mulai rileks, dia mulai proses detox pada malam hari kan. Liver akan mulai bekerja, usus akan mulai bekerja, semua bekerja. Jadi persiapan sebelum tidur tadi, pasti Anda tidak membebani organ pencernaan Anda. Nah itu, ini tips ya, penting ya. Kebanyakan orang malah salah. Pagi tidak pernah sarapan, ya, siang makan seadanya, tapi banyaknya malah makan malam. Nah ini yang cilaka Bapak Ibu. Ini tidak boleh, karena akan pada saat metabolisme malam hari, metabolisme Anda lebih lambat daripada siang. Jadi ketika Anda dibebani makanan yang lebih berat, maka metabolisme Anda akan kewalahan. Nah itulah mengapa banyak orang malah kecenderungannya lebih gemuk terus. Atau kalau tidak gemuk, dia mungkin berat badannya ideal atau kurus ya, tidak bisa gemuk maksud saya. Tapi livernya dia akan banyak lemak. Visceral fat-nya akan sangat tinggi juga dalam tubuhnya. Ini akan sangat berbahaya karena pemicu jantung koroner, ya, stroke dan penyumbatan pembuluh darah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda masih mau makan enak, boleh nggak? Jawabannya boleh. Anda bisa gantikan di nomor 3 atau di nomor 4. Nah, ini saya kasih triknya. Jadi Anda boleh digantikan di nomor 3, nomor 4. Ingat ya, nomor 3 dan 4. Tidak boleh di nomor 5 atau 1. Ya. Ini trik yang saya alami juga. Yang ini yang saya lakukan selama kurang lebih 7-8 tahun ini. Ya. Boleh, Anda gantikan sendiri menunya. Ya. Jadi boleh kan tetap 5 kali makan. Tapi makan sehatnya 3-4 kali. Makan enaknya cukup sekali saja. Baik Bapak Ibu sekalian, nah
hidup sehat itu sebenarnya dimulai dari sarapan pagi yang berkualitas. Nah, ternyata saya mulai membudayakan makan sayur seperti ini. Ya, saya belum cerita juga tadi ya, bahwa ternyata setelah saya akhirnya menikah, berat badan sudah berubah, istri saya sudah berubah, sudah bertransformasi. Bulan ke-7 setelah kami menikah, akhirnya kami memiliki keturunan, ya, diizinkan Tuhan. Memang semua dari Tuhan ya Bapak Ibu ya, tapi Tuhan memberikan cara kepada kita, ya. Nah, saya bersyukur saya bisa bertemu Melia dan saya bisa menerapkan pola sehat ini, dan akibatnya dan efeknya adalah bisa memiliki keturunan dan hidup yang sehat. Nah, saya membudayakan makan sayur ini sejak dini, ya, kepada keluarga saya. Jadi tidak heran kalau nanti Anda mampir ke rumah saya setiap pagi, anak-anak saya, ya sekarang anak 2 Bapak Ibu, dulu divonis tidak bisa punya anak ya, karena anak 2 jadi lebih subur, ya. Ya, ternyata dengan makan 3-in-1 ini, selain badan juga lebih sehat, lebih subur, dan anak-anak itu bisa lebih beraktivitas, ya, lebih kuat, dan di masa pertumbuhannya sangat bagus, ya. Ini sangat bagus sekali. Jadi semua sarapannya seperti ini. Kalau Anda lihat semua minum organik, ya. Jadi saya tidak khawatir kalau siang atau malam ngajak mereka makan ya di mall atau di mana-mana yang tidak ada kandungan sayurnya, saya tidak terlalu khawatir. Ya, karena pas setiap pagi dia sudah makan sayur, bahkan 2 kali pagi dan malam. Ya, anak-anak saya seperti itu. Dan ini menular budaya ini. Ya, itu tips yang pertama Bapak Ibu ya, yang saya sampaikan. Ya, sekarang tips yang kedua. Ya, tips yang kedua sederhana, saya cepat saja. Anda biasakan detox setiap bulan itu 5-7 hari. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Anda biasakan detox setiap bulan 5-7 hari. Ya, artinya detox apa? Anda tidak makan nasi dan lauk pauk atau buah, ya. Anda cukup detox makan sayur dan buah-buahan saja. Nah, kalau Anda sudah konsumsi Melilea, enaknya Anda konsumsi Melilea saja. Ya. Ini saya kasih. Nah, ini saya jelaskan dulu mengapa sih kita butuh detox. Bapak Ibu harus tahu ya bahwa pencernaan kita panjangnya ini dari mulut sampai ke anus, mohon maaf ya, dari mulut sampai ke anus pencernaan kita ini adalah sekitar panjangnya 6 kali tinggi badan manusia. Jadi kalau tinggi badan Anda sekitar 1,5 meteran, berarti usus Anda itu kurang lebih 9-10 meter yang meliuk-liuk di dalam perut Anda. Dia tidak lurus Bapak Ibu, dan ini ada prosesnya semua. Dan ini kalau tidak, dan setiap hari Anda makan, minum, dan sebagainya, ini ada sisa makanan yang tidak dibuang dengan sempurna, tidak bisa dibuang dengan sempurna, dan ini terjebak bertahun-tahun, ya, sisa-sisa racun ini. Bahkan banyak zat-zat kimia yang ikut menempel di sana menjadi sebuah kerak, ya. Kerak ini sulit sekali menempel di dalam, sangat sulit sekali dibuang, yang menempel di dalam usus Anda. Nah, bahayanya apa? Ya, bahayanya perut Anda kan buncit, ya, perut Anda kan buncit dan keras, ya, sering masuk angin, ya. Anda minum suplemen, minum obat apapun yang bagus pun tidak akan ada efeknya karena perut Anda kotor. Nah, sekali lagi ini harus dibersihkan. Kenapa nggak dibersihkan? Karena ini tersisa dalam tubuh Anda. Mungkin bahkan 5 tahun lalu Anda makan ayam goreng masih nempel semua di situ. Wow, ngeri ya. Ya, itulah yang terjadi. Walaupun Anda BAB setiap hari loh, karena butuh jumlah serat yang cukup untuk mengeluarkan ini, ya. Tapi terlebihnya harus detox kalau mau keluar seperti ini, ya. Saya mau sharing sedikit ya. Saya waktu detox keluar sampai hampir 1,5 meter panjangnya, ya. Untuk saya keluar, padahal saya BAB setiap hari. Nah, kotoran ini sudah terjebak sangat lama, dan beratnya kotoran tersebut bisa sekitar 3-12 kg. Wow, ya. Apalagi orang Indonesia sukanya makan gorengan, minyak, ya. Kotoran tadi itu sampai lengket, ya Bapak Ibu, lengket, susah, dan bahkan menyumbat. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu lihat, kalau sudah menyumbat seperti ini, ya, perut mulai buncit, metabolisme mulai lambat, gampang rontok rambut, ya. Saya juga dulu sering rontok rambut saya. Terus penuaan dini, ya, terjadi liver mulai gangguan, gampang capek, gampang lemah karena kerja liver semakin berat, ya. Bisa terjadi polip di dalam usus, ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat seperti ini, kalau seperti saya dulu ya Bapak Ibu ya, perutnya buncit seperti ini, saya tidak ada rasa kenyang. Jadi tidak ada pantangan makan dan tidak ada rasa kenyang. Lapar terus, bawaannya seperti itu. Ya, jadi justru perut semakin buncit, bawaannya semakin cepat lapar. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba Anda lihat di sini. Nah, perbandingan usus sehat sama usus yang banyak toksinnya, lihat warnanya berbeda. Kalau usus sehat ada sedikit kemerahan, ya. Ini toksin yang bawah sudah agak mengerak. Toksin yang mengendap di lama di usus ini bahkan bisa muncul parasit, ya. Ini kalau tidak segera dibuang, maka ini akan jadi tempat sampah kotoran yang tidak sehat. Nah, terus detox bagaimana caranya? Ya, ini tips yang kedua saya ajarin Bapak Ibu ya. Saya berikan masukannya adalah
saran saya adalah Anda konsumsi melia setiap 3 jam sekali. Ya, melia 3 in 1 ini 3 jam sekali Anda konsumsi organik shake ya. Mulai dari jam 6, jam 9, jam 12, jam jam 15, jam 18, nah gitu sampai 7 hari. Kuat 5 hari, Anda lanjutkan 7 hari. Itu. Jadi puasa nasi sama lauk pauk. Jadi tidak makan apa-apa. Hanya organik melia 3 in 1. Boleh makan buah, pisang ya, sayur, itu Anda siapkan boleh. Sayur tapi tanpa garam, jadi cuma rebusan saja Anda minum. Nah, ini proses Anda mengosongkan isi dulu perut dan membantu untuk digelontorkan lebih cepat ya, supaya toksik Anda keluar ya, lebih cepat lagi. Nah, ini ada sedikit testimoni yang akan saya sampaikan. Banyak testimoni adalah orang-orang yang sudah merubah pola makannya dan melakukan detoksifikasi selama 5 hari sampai 7 hari ya dalam setiap bulan. Ini sebentar ya Bapak ya, kalau Anda lihat di sini ya ada testimoninya ibu ini, Ibu Sularmi ya. Ini keluar kistanya setelah 21 hari detox. Ya bayangkan, jadi detox ini 21 hari tanpa makan apa-apa, cuma makan organik melia. Tidak lemes ya Bapak Ibu ya. Karena ini makanan, nutrisinya selengkap air susu ibu. Jadi inilah yang membedakan melia dengan produk lain. Produk lain mungkin suplemen dan obat-obatan atau vitamin. Tapi kalau melia ini adalah makanan organik. Jadi 21 hari cuma makan melia bisa sehat, bahkan bisa mengeluarkan kista dalam 21 hari ya. Wow, ini luar biasa sekali ya. Nah, berikutnya testimoni berikutnya detox adalah ini Ibu Agus ya, keluar kista setelah 20 hari detox ya. Jadi ternyata kalau detox ini bisa mengeluarkan semua jenis racun-racun ya, kotoran, toksin atau bahkan penyakit ya seperti kista miom ini bisa keluar. Wow. Bagus sekali ya, ini 20 hari. Nah, berikutnya ini Ibu Erma di Jogja ya, ibu suaminya istri dari Kelautan Director Bapak Samsudin Umar ya. Ibu Erma ini keluar kista setelah 30 hari detox. Wow, 30 hari. Luar biasa ya. Jadi kistanya pun keluar ya. Berikutnya, nah ini di Sidoarjo ya, Ibu Kurnia. Nah, ini klien kami sendiri ya, sahabat kami juga. Beliau dari hasil USG kistanya berukuran 3-13 cm. Ini cukup sempat viral ya di Facebook ya. Beliau setelah detox 11 hari saja kistanya itu pun keluar ya. Keluar dengan panjangnya ya ampun ya. Bapak Ibu coba lihat sendiri ya di sini ya. Ada yang berapa senti ya? 7 cm, ada yang ya bersenti-senti lah Bapak Ibu, ini keluar semua dan ini kalau tidak akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya ya. Bahkan yang lebih parah rahim ini bisa diambil ya Bapak Ibu. Ini sangat bahaya sekali. Yang bahaya itu adalah kalau Anda belum nikah, wanita belum nikah ada miom atau kistanya 2-3 kali Anda harus angkat rahim. Artinya Anda tidak bisa punya anak seumur hidup. Sangat mengerikan ya. Ini karena pola makan tidak sehat ya, maka bisa keluar seperti ini. Nah, itulah fungsi daripada detox ya, manfaat detox. Jadi penting atau tidak detox tadi? Ya, detox bukannya pilihan tapi keharusan ya. Jadi kewajiban. Nah, tips yang ketiga adalah kurangi gorengan ya, kurangi gorengan, MSG dan sedikit karbohidrat. Seperti Anda lihat di sini Bapak Ibu, bahwa ternyata banyak orang ya yang makan gorengan setiap hari ya, banyak makan gorengan. Nah, ini harus dikurangi karena kandungan minyak jenuhnya itu sangat tinggi ya. Bayangkan kalau minyak goreng aja udah jenuh, kok Anda tidak jenuh memakannya. Ya seperti itu kan. Nah, terus terutama stop makan gorengan, termasuk jangan makan penggorengannya. Nah, ini lucu juga gambarnya nih ya. Ya, jadi Anda pastikan Anda kurangi gorengan dan Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau Anda makan gorengan, misalnya contoh Anda makan ayam goreng lah, 400 kalori jumlahnya ya, 400 kalori, dan Anda juga makan sayuran dan buah-buahan yang sama-sama 400 kalori. Lihat di dalam pencernaan Anda lihat ya sebelah kanan gambar ini ya. Dalam pencernaan Anda itu makan gorengan, makan sayur dan buah itu sama-sama 400 kalori, tapi dia lebih cepat kenyang, lebih cepat full. Coba Anda lihat. Nah, ya kan? Kenapa? Ya, karena memang serat itu lebih mengenyangkan, ya. Jadi kandungan gula kita tidak terlalu tinggi, minyak kita tidak gampang banyak di dalam darah. Orang semakin banyak makan lapar. Ya, mungkin cepat kenyang tapi cepat lapar. Nah, itu bahayanya, ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, kurangi gorengan. Dan saya bilang kurangi MSG ya, terlalu banyak makan MSG yang
yang dicampur dengan MSG, bahan-bahan makanan kita. Itu dari prosesnya. Kalau Anda lihat seperti ini, lihat Bapak Ibu, dari penelitian ternyata tikus yang sebelah kiri itu diberi makanan yang tanpa MSG, ya, yang alami, yang bagus lah. Yang sebelah kanan dikasih MSG. Bahaya, Bapak Ibu. Ini sangat mengerikan, ya. Jadi kalau Anda hari ini makan banyak MSG, jangan heran badan Anda melar. Dan ini MSG bisa menyebabkan obesitas, sakit kepala berkepanjangan, ya, kemandulan, jantung, tekanan darah, kanker, asma, diabetes, dan tiroid. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, takaran karbohidrat ya yang saya ingin sampaikan. Anda lihat dulu saat ini sebelum Anda berubah pola makan ya. Anda lihat dulu takaran Anda makan setiap hari seperti apa porsi karbohidratnya. Ini penting sekali karena banyak persepsi bahwa orang Indonesia tidak bisa kalau nggak makan nasi. Ya kan? Padahal tidak perlu harus makan nasi sebenarnya. Anda banyak cara lain yang bisa Anda temukan untuk mengganti nasi. Karena nasi akan membuat Anda capek, ngantuk, karena gula itu sangat tinggi dalam diri Anda, dalam tubuh dan darah. Coba Anda lihat ya, kalau Anda makan biasa dengan 12 sendok makan ya, Anda takar sendiri. Anda 12 sendok makan itu 200 gram. Kalau Anda makan 6 sendok makan itu 100 gram. Kalau Anda makan 3 sendok makan itu 50 gram. Dan kalorinya bisa lihat di atas. 12 sendok itu 350 kalori. Kalau 6 sendok itu 175 kalori. Kalau 3 sendok 88 kalori. Tapi saya yakin ya, Anda semua yang di sini, saya dulunya bahkan saya makan di 12 sendok, jarang makan di 6 sendok, itu separuh porsi, ya kan? Bahkan itu belum nambahnya, karena kita masih nambah lagi. Bahkan sekali makan bisa hampir 1000 kalori. Padahal orang Indonesia, padahal pria dewasa itu maksimal makan 2000 sampai 2500 kalori. Wanita 2000 kalori. Kalau Anda sekali makan sudah 1000, ini berbahaya Bapak Ibu ya. Coba Anda lihat ya. Kita kadang makan 3 kali sehari ya. Jumlah karbohidrat itu perhitungannya kebutuhan hariannya adalah 2 gram per kilogram. Jadi kalau berat Anda 50 kilogram, ya, perhatikan ya, berat Anda 50 kilogram, Anda butuh hanya 100 gram karbohidrat. 100 gram itu bermakna berapa sendok? Cuma 6 sendok nasi loh. Satu hari loh Bapak Ibu. Jadi 2 sendok pagi, 2 sendok siang, 2 sendok malam. Itu kalau berat 50 kilo. Tapi kalau berat Anda 70 kilo, berarti Anda boleh makan sampai 140 gram karbohidrat. Ya. Tapi rata-rata kenyataannya kita makan 10 sendok nasi saja itu sudah, ya Anda lihat, sudah lebih dari ya ketentuannya. Ya, kita makan 100 gram, ya kita makan 100 gram per karbohidrat sekali makan, ya kan? Kalau 3 kali makan sudah 300 gram. Bahkan belum lauknya, ini banyak nasi saja. Jadi bayangkan setiap hari kita kelebihan kalori, tapi Anda tidak berolahraga, bagaimana badan bisa langsing? Itu pertanyaannya ya. Jadi Anda pastikan melakukan itu tadi ya, yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah olahraga teratur, jangan lupa minum air putih ya, 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, olahraga teratur seperti apa? Tidak perlu olahraga yang ekstrim. Ya, tidak perlu olahraga yang ekstrim. Saya sarankan Anda cukup berolahraga 7 menit per hari. Ya, 7 menit per hari, ada 12 gerakan. Nah, ini Bapak Ibu lihat gerakannya sambil goyang-goyang ini ya. Ada 12 gerakan yang masing-masing kasih 30 detik dan kasih istirahat 10 detik untuk menyambung ke gerakan yang lainnya. Anda lakukan setiap hari. Bangun tidur atau mau tidur juga boleh. Terserah. Yang penting Anda bisa lakukan. Mau di kantor pun juga boleh. Jadi jangan duduk terus. 1 jam duduk, 1 jam olahraga. Sampai Anda lakukan setiap hari, sampai menjadi kebiasaan. Ini penting sekali, karena tujuan olahraga ringan seperti ini, Bapak Ibu ya. 1, membantu melancarkan metabolisme tubuh. Ya. 2, mengencangkan, ya, terutama otot-otot tadi, dan membuang lemak yang tidak dibutuhkan tubuh. Ya. Sekali lagi, dia juga membuang kalori yang berlebih dari dalam tubuh, dari makanan Anda tadi. Ya, atau lemak yang berlebih di daerah-daerah tertentu. Anda mau kuatkan di mana tergantung gerakannya mau yang mana, terserah ya. Termasuk menguatkan jantung. Nah, ini penting ya. Karena ada kardionya termasuk jumping jack yang nomor 1 tadi, dan menguatkan tulang-tulang Anda ya, Ibu ya. Nah, itu tips yang keempat ya. Yang tips yang kelima adalah istirahat yang cukup. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Menurut National Sleep Foundation ya, bahwa waktu tidur yang ideal itu adalah seperti ini ya. Jadi gini, kelebihan dan kekurangan waktu tidur itu menyebabkan risiko penyakit jantung, koroner, dan stroke. Jadi tidurnya harus berkualitas. Kalau Anda tidak punya kualitas tidur yang cukup, meskipun makanan Anda sehat, Anda cukup olahraga dan sebagainya, tapi boleh dipastikan pasti masih bisa menderita penyakit degeneratif dan yang mengerikan tersebut.
ya, seperti jantung koroner dan stroke. Usia 18 tahun sampai 25 tahun itu disarankan tidur sehari 7 sampai 9 jam. Ya, usia 26 sampai 64 juga sama. Usia 65 sampai ke atas ya, itu 7 sampai 8 jam per hari. Ya minimal 7 jam lah. Minimal 7 jam. Jangan kurang daripada itu, atau bahkan jangan terlalu berlebih juga tidak bagus ya. Ini istirahat yang cukup. Jadi waktunya begadang jangan sering-sering ya bagi yang suka begadang. Yang keenam adalah kurangi merokok dan tidak minum alkohol ya. Jadi kalau mau minum alkohol pun juga ya sesekali saja, jangan sering-sering ya. Kalau mau merokok pun juga sesekali saja, jangan sering-sering. Kenapa? Mengurangi itu memang tidak gampang, saya tahu Bapak Ibu, tapi ini sangat penting ya, terutama untuk liver Anda ya kan, untuk pencernaan Anda dan sebagainya, karena alkohol itu bisa merusak juga ya sistem pencernaan, terutama liver Anda. Dan berikutnya yang ketujuh adalah tidak minum banyak suplemen dan obat-obatan. Nah, ini bagi orang-orang tertentu yang sebelum makan pun sudah minum obat, ya kan? Obat darah tinggi, obat kolesterol, obat asam urat dan sebagainya. Nah, saya sarankan untuk Anda mulailah terapi organik, ya. Bisa terapi dengan makanan organik tadi. Anda coba untuk detox dan sebagainya. Mungkin bisa sedikit banyak mengurangi minuman suplemen dan obat-obatan Anda. Nah, ini penting. Kenapa tidak boleh minum suplemen dan obat-obatan banyak? Karena memang terbukti suplemen atau obat-obatan itu tidak menyembuhkan ya. Ini menurut buku Hiromisinya, The Miracle of Enzyme ya. Bapak bisa baca tentang self healing program. Bagus ini ya. Bukunya adalah mengatakan bahwa tubuh Anda adalah satu-satunya sistem penyembuhan yang dapat membawa Anda kembali seimbang saat penyakit menyerang. Nah, obat memang dapat membantu tubuh dalam keadaan darurat. Pembedahan mungkin diperlukan dalam keadaan tertentu, tetapi hanya tubuh Anda yang memiliki kemampuan untuk sembuh. Nah, jadi di buku ini sudah diteliti, sudah jelas ya. Nah, penulisnya menuliskan bahwa ternyata bukan obat yang bisa membuat Anda sembuh, tapi tubuh Anda sendiri yang memiliki kemampuan untuk sembuh. Melalui apa? Melalui makanan yang berfungsi sebagai obat. Nah, jadi Anda harus makan makanan yang berkualitas, karena ini fungsinya bisa menjadi obat yang alami buat tubuh Anda. Wow, sangat bagus ya. Jadi ini alami, bisa sehat sampai akhir hayatnya. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu, yang 8 adalah prinsip makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini penting sekali karena banyak orang berlebihan mengisi perutnya dengan berbagai makanan ya setiap hari ya. Menurut para ahli kesehatan, biang kerok penyakit itu dari pola makan seperti ini, yang tidak ada timingnya, makan sebanyak-banyaknya, yang penting kenyang. Nah, apalagi ada prinsip yang penting murah, kenyang, enak Pak. Nah, jadi tolong itu sudah harus dihindari kalau Anda mau sehat ya Bapak Ibu. Ya, Anda nggak perlu takut kelaparan ya, karena jadi gini, usahakan ya, saya kasih tips ya, yang ke-8 ini adalah kalau memang susah prinsip ini, Anda harus ingat sinyal tubuh. Jadi setiap tubuh ini dalam proses setiap hari dia memberikan sinyal. Nah, contohnya seperti apa? Ini ya Bapak Ibu ya. Sinyal berhenti untuk makan. Ya. Trik makan hingga 80% kenyang. Artinya apa? Usahakan makan jangan sampai Anda kekenyangan. Kira-kira 80% kenyang, tidak terlalu kenyang banget gitu ya. Kan ada orang yang saya kenyang banget sampai tidak bisa ngomong. Itu berarti Anda sudah lebih dari 100% kenyang. Tapi kalau Anda 80% kenyang itu seperti ya sudah lumayan lah. Nah, kata-kata lumayan itu sebenarnya itu Anda harus perhatikan sinyal itu. Karena dari perut Anda untuk memberikan sinyal kepada otak Anda dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, biasanya Anda setelah selesai makan, baru Anda merasa, aduh, kenyang banget aku. Anda pernah nggak mengalami seperti itu? Itu makan Anda tidak merasa kenyang. Anda diam saja, terus makan, terus melahap. Anda minum yang banyak dan sebagainya. Betul ya? Tapi setelah selesai makan, Anda selesai dan sebagainya, Anda baru merasa, aduh sampai sakit perut ya, kok kenyang banget ya. Nah, itu ternyata sinyalnya baru nyampe. Nah, jadi trik ini penting sekali. Jadi usahakan 80% ya, 80% kenyang Anda sudah stop makan. Biarkan saja ya, Anda mulai minum saja sedikit. Tapi usahakan minum ini pun juga minum ini di awal. Jadi saat setengah jam sebelum makan, Anda usahakan minum air putih dulu 1 gelas. Baru setengah jam setelah itu minum air putih. Setelah itu makan. Nah, tapi setelah makan jangan langsung minum. Ya, tunggu 1 jam, setengah jam sampai 1 jam baru Anda minum. Kenapa? Karena air
setelah Anda makan nasi, Anda makan, terus Anda minum air putih, ini akan malah mengganggu pencernaan Anda. Karena dia lagi bekerja, tapi Anda berikan air. Nah, jadi Anda pastikan ya tadi triknya, prinsip makan sebelum lapar, ya berhenti makan sebelum kenyang. Termasuk mau makan itu jangan nunggu kelaparan. Nah, yang susah itu adalah ketika Anda kelaparan, ini Anda akan makan secara membabi buta. Ini bahaya juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah 8 tips cara mengidealkan berat badan, sehat dan awet muda yang sudah saya sampaikan. Bahkan Anda makan 5 kali sehari loh. Ingat ya, bukan makan enak semua, tapi makan enak dan makan sehat. Harus imbang. Jadi kalau Anda suka makan enak, berarti makan sehat Anda harus lebih banyak. Ya, jadi kalau Anda kepingin makan enak lebih lama, makan sehatnya jauh lebih lama, lebih banyak juga, harus lebih banyak supaya Anda lebih seimbang tubuhnya. Jangan dibalik, pasti banyak sakitnya seperti itu ya kan. Jadi kita ulang sekali lagi 8 tips tadi, detox setiap bulan 5-7 hari, perbanyak menu sayur dan buah-buahan, sedikit karbohidrat, nomor 3 ya, kurangi gorengan, MSG dan sebagainya. Keempat adalah olahraga teratur. Kelima, istirahat yang cukup. 6, tidak merokok dan tidak minum alkohol ya. Yang ketujuh, tidak minum banyak suplemen dan obat-obatan. Yang kedelapan, prinsip makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ya, Bapak Ibu sekalian, menurut Anda semua di sini berat nggak cara seperti ini? Jujur saja, kalau Anda belum terbiasa melakukan 8 tips ini, memang terasa berat. Tapi kalau ini menjadi gaya hidup Anda, menjadi kebiasaan Anda, maka tidak ada yang sulit. Karena manusia ini bisa karena terbiasa. Jangan khawatir, ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat beberapa orang yang sudah menerapkan 8 tips ini, apa hasilnya. Ya, saya akan berikan sedikit testimoni. Ya. Nah, 8 tips ini harus jadi gaya hidup ya, sampai terbiasa. Ya, ini ada Pak Budi ya. Nah, ini dari Bondowoso, kiriman fotonya ya. Terima kasih juga bisa menyemangati banyak orang di sini. Dan ini sebelum dia mengikuti program terapi 90 hari ya, makan organik merubah pola makannya. Berat badannya dulu 89 kilo menjadi 78. Wow, ini luar biasa sekali ya. Kurang lebih 11 kilo ya. Wow. Jadi sangat menginspirasi ya. Peringkat perut 113 cm menjadi 95. Bahkan saya lihat kemarin lebih kurus lagi. Ini dalam 90 hari ternyata berhasil melakukan 8 tips ini. Ya, nanti kalau ketemu beliau, Bapak Ibu tanyain ya, caranya seperti apa. Ya. Kurang lebih 8 tips tadi dia melakukan dengan cara yang sama. Nah, berikutnya ini juga yang di Makassar. Nah, ini saya lihat ya, anak muda ini juga kurus ya Bapak Ibu, tidak terlalu gemuk, tapi Anda lihat perutnya buncit ya. Kenapa? Ya semua orang mengalami perut buncit, tapi setelah 90 hari juga perut buncitnya hilang, jadi lebih segar dan sudah mulai bisa senyum ya. Karena bangga, senang ya Bapak Ibu, tidak perlu cari-cari, tidak perlu tersiksa dengan metode diet yang sangat menyiksa tadi ya. Nah, berikutnya ini juga sangat luar biasa sekali ya, perubahannya dari 95 cm lingkar perut menjadi 87. Beliau adalah Bapak Roy ya, beliau adalah adik ipar saya ya, dari berat 75 kilo menjadi 68. Ini foto ini dia ambil pada saat mengalami pada saat 20 hari saja merubah pola makan dan gaya hidupnya, menjalankan 8 tips yang saya sampaikan tadi. Luar biasa sekali ya, hanya 20 hari bisa berubah seperti ini. Dan beliaunya dulu ada alergi yang parah ya, kulitnya jadi lebih cerah kan dalam 20 hari. Dan setelah menikah pun ya, menikah dengan adik saya, beliau sudah sangat kesulitan untuk memiliki keturunan juga ya, karena gaya hidup yang tidak sehat dan sebagainya. Ceritanya panjang, tapi singkat cerita, setelah terapi dan sebagainya, bulan kelima Tuhan izinkan untuk mereka memiliki keturunan ya. Luar biasa sekali. Saya sangat senang dan terharu sekali bisa menolong banyak orang melalui 8 tips cara hidup sehat seperti ini. Nah, berikutnya ini juga teman kami ya, Bapak Fajar ya, perubahannya juga sangat signifikan. Nah, beliau ini masalahnya lebih parah daripada saya. Kalau saya dulu hepatitis A ya, beliau adalah hepatitis B ya, B mengarah ke C, dan ini sangat sulit sekali sangat sulit untuk diobati ya Bapak Ibu. Tapi dalam 90 hari beliau merubah pola makan, gaya hidupnya, melakukan 8 tips tadi, dan akhirnya berhasil ya. Dan bahkan di bulan ke-3 ya, di hari ke-90 dicek ya, ternyata hepatitis B-nya sudah minus, artinya sudah hilang ya, sudah tidak ada, nihil.
luar biasa, tepuk tangan ya. Dan beliau sekarang aktif menjadi pelatih yoga. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kalau kapan ketemu dengan orangnya bisa tanya-tanya ya Bapak Ibu. Nah ini juga Bapak Ibu kalau Anda lihat ya, anak muda pun bisa kelebihan berat badan seperti ini ya, suka makan dan sebagainya. Meningkat perutnya turun 4 cm ya, berat badannya turun 6 kilo. Wow, lumayan juga, penampilan jauh lebih bagus ya Bapak Ibu. Ya, ini hanya dalam 30 hari saja. Nah, ini kiriman dari Tarakan ya, Ibu Pipit ya. Wow, turun 15 kilo, luar biasa. Ini hanya dalam 60 hari saja. Jadi 8 tips ini tergantung Anda rajin atau tidak. Semakin Anda tidak rajin, 90 hari itu jadi kelihatan lama ya, kelihatan tidak ada hasilnya. Dan saya sarankan sebelum Anda mengikuti tips-tips ini, menerapkan tips-tips yang saya sampaikan tadi, usahakan Anda ambil foto dulu. Jadi ambil foto dulu sebelum dan sesudah. Kenapa? Ya buat Anda bisa lihat, memperlihatkan kepada orang lain bahwa Anda benar-benar melakukan dan ada hasilnya. Dan berikutnya itu tadi ngomong ke kelebihan berat badan, tapi ada juga ya seorang bapak ini juga ya, dari berat 54 jadi 75 kilo. Nah, berarti bapak ini awalnya adalah underweight ya, kekurangan berat badan, makan sudah banyak ya tapi tidak bisa gemuk ya. Jadi berat badan tidak ideal, tapi setelah menjalankan 8 tips yang sudah saya sampaikan tadi, akhirnya terjadi perubahan ya, naiknya sangat drastis ya, 21 kilo. Wow, luar biasa. Dan penampilan tambah ganteng ya, pasti bangga istrinya. Ya, inilah dapat bonus ya. Nah, ini Pak, ini ada Pak Yudi juga ya, perubahan juga. Nah, ini transformasi juga. Wow, lumayan drastis ya. Ini 10-11 kilo ya, Bapak Ibu. Bisa ada perubahan seperti ini ya, 12 kilo ya. Ya. Nah, ternyata kalau Anda makan organik, laki pun juga bisa ya keluar batu ginjalnya. Nah, ini juga sangat fenomenal sekali. Ternyata makan organik itu dengan detox rutin itu bisa mengeluarkan batu ginjal tanpa operasi. Ya, ini terapi khusus ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Dan satu hal yang paling menggembirakan setelah menjalankan tips-tips ini dengan gaya hidup sehat ini, ternyata membuat bukan hanya Anda dari underweight menjadi ideal, dari overweight menjadi ideal, tapi dapat bonus awet muda. Nah ini yang disukai banyak wanita sebenarnya ya. Kalau Anda lihat buku ini, umur 37 tahun penampilan seperti ini Bapak Ibu sebelah kiri. Nah, setelah 49 tahun penampilannya berbeda, jauh lebih muda. Kelihatan lebih muda 20 tahun ya. Saya sampai kadang bingung ini gambarnya tertukar atau bagaimana nih ya. Oh, luar biasa sekali. Jadi kalau Anda rajin detoksifikasi ya, Anda melakukan 8 tips tadi itu secara rutin, hasilnya seperti ini. Siapa yang mau? Ya, saya lihat banyak yang mau ya. Oh ya, ini saya lihat juga ada yang live langsung dari Belanda ini ya, dari wow, asik. Bayangkan orang luar negeri pun, orang bule pun mau lihat presentasi ini loh Bapak Ibu. Ya, semoga ini bisa menjadi bermanfaat ya. Dan Bapak Ibu, saran saya di akhir adalah coba Anda mulai lakukan pola ini ya. 8 tips tadi yang saya lakukan selama 30 hari, 60 bahkan 90 hari ke depan ya. Otomatis harus dipantau oleh konsultan organik Anda ya, yang mengenalkan pada Anda, mengenalkan nilai pada Anda konsultasi, dan Anda benar-benar dengan serius, dengan pertemanan hati ya, jangan dengan perlawanan hati. Jadi apa yang diarahkan Anda ikuti saja. Karena apa? Karena ini demi kebaikan Bapak Ibu saya yang akan